الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى الرحمن أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام نووي البنتاني وثم إلى روح شيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح هادي أحمد طبراني بن هادي ساينان أخينا في الله ومصالح شيخنا جمازل وأماتك الفاقرة زوجة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul ashiratu an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu qala man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairati ay asra'a dhihaba ilaiha wa man ashfaqa ay hadzara minan nari intaha anis syahawati ay imtana'a anittiba'i harakatin nafsi wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu bidalil muhmalati ay faniyat au bidzali al mu'jamati ay in qata'at wa man arafa ad-dunya bi annaha darul mihani wal kadurati hanat alaihi al musibati ay lanat alaihi syada'idun nazilatu. Makalah ke-10 dari Imam Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Semoga Allah meridhoinya dan memuliakan wajah Sayyidina Ali. Beliau berkata, siapa yang rindu kepada surga, dia bersegera kepada kebaikan-kebaikan, yakni segera menuju kepada kebaikan-kebaikan.
Dan siapa yang takut dari kobangan jilatan api neraka, dia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsunya, yakni imtana'a an ittiba'i harakatin nafsi. Dia mencegah dari mengikuti pola hawa nafsunya, gerakan-gerakan hawa nafsunya. Dan siapapun yang yakin dengan kematian, niscaya akan binasa. Tidak ada artinya kelezatan-kelezatan dunia itu. Dan siapa yang mengenal dunia lebih jauh, bahwa dunia adalah tempat ujian, tempat kekotoran-kotoran, niscaya lunak segala musibah yang menimpa dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya muliakan, bersyukur kita pada Jumat pagi yang cerah dan insya Allah penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita untuk mengkaji nilai-nilai keislaman di subuh Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari. Kita yakini insya Allah pagi ini jaminan Allah buat kita semuanya, jaminan kesehatan, jaminan keimanan, dan jaminan keamanan serta keutuhan bangsa kita. Di dalam makalah ke-10 ini, komentar Imam Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, kata beliau, siapapun rindu kepada surga, kangen dengan surga, dia bergegas untuk menuju kebaikan-kebaikan yang menuntun dia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga sudah disiapkan oleh Allah, neraka juga sudah disiapkan oleh Allah, tetapi belum ada penghuninya karena memang belum terjadi hari kiamat. Tetapi itu harus kita yakini, bagian yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hal-hal yang metafisik, beriman dengan apa-apa yang tidak kelihatan dipandang mata, tapi basirah kita, i'tiqad kita, keimanan kita meyakini itu, bahwa surga sudah disiapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu, segeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus selalu menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, sering bergelimang di dalam dosa dan noda, sering berbuat kelakuan kesalahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari itu. Karena orang yang baik tidak selalu dia berbuat baik dengan masyarakat saja, tapi berbuat baik dengan Allah. Orang yang berbuat baik bukan berarti dia tidak punya salah, tapi orang yang baik adalah yang mengakui kesalahan dan kelemahannya. Nah, karenanya perintah Allah ini wasari'u ila maghfiratim, bergegas kita, segera kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu taubat masih terbuka. Di pagi hari ini pintu taubat terbuka buat orang yang berdosa di malam hari. Di sore hari pintu taubat masih terbuka buat orang yang berbuat dosa di pagi hari. Artinya sifat Rahman dan Rahim Allah ini menjadi rasa optimis kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin. Barangkali kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh, kita terlalu ujub, kita bangga dengan diri kita, kita bangga dengan pangkat dan kekayaan kita. Padahal pangkat ini sementara, relatif. Orang jangan bangga dengan pangkat yang disandangnya,
Jadi apapun dia, ujung-ujungnya pasti purnawirawan, ujung-ujungnya pensiunan. Kalau sudah purnawirawan, pangkat nggak bisa dipakai lagi pun ditertawakan orang, ente mau kemana? Udah nggak jadi macan lagi, yang ada macan ompong. Artinya jangan sombong ketika dia berkuasa, jangan sombong, jangan angkuh bikin susah orang, tapi justru manfaatkan jabatan pangkat itu untuk kemaslahatan umat. Sementara dia pensiun tetap menjadi kenangan manis dari orang-orang sekitarnya, dari masyarakat dan dari warga. Itu yang menjadi idaman kita, itu yang menjadi tolok ukur kehidupan kita. Nah, karenanya kalau kita kangen dengan surga, kangen rindu dengan surga, bergegas kepada kebaikan-kebaikan. Ay asra'adz dhihaba ilaiha, segera, jangan ditunda-tunda lagi untuk berangkat menuju kepada perbuatan-perbuatan baik. Segala upaya yang mendekatkan diri kepada Allah itu perbuatan baik. Segala tingkah laku kita kepada lingkungan gitu, kepada masyarakat tetangga, itu punya nilai ibadah kalau semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan lingkungan, membersihkan halaman menjadi indah karena Allah suka dengan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Penataan rumah yang asri, got tidak mampet, kemudian lagi halaman begitu asri, semuanya berjalan teratur, itu adalah idaman setiap orang. Nah, karenanya sekali lagi bergegas kepada itu. Wasari'u ila maghfiratin wa jannah, dan segera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya antara bumi dan langit, itu paling ringannya surga. Bagaimana yang kelas VIP-nya? Bagaimana surga Firdausnya yang berdekatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bergegas kita. Uiddat lil muttaqin, surga sudah ada, sudah disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah, menjunjung tinggi perintah Allah tanpa pamrih duniawi, meninggalkan larangannya tanpa reserve. Itu sudah disiapkan. Wa man ashfaqa ay hadzara minan nari intaha 'anis syahwat. Siapa yang takut dari jilatan api neraka, yang takut dari kobangan api neraka, di atasnya dia melewati titian yang setipis rambut manusia itu, di bawahnya bergejolak api neraka. Siapa yang takut dengan itu, intaha 'anis syahwat, berhenti daripada mengikuti pola hawa nafsunya, mengikuti pola hewaniahnya. Karena dia dikatakan manusia karena punya akal, kedepankan akal sehat. Akal harus tunduk kepada Quran, akal tunduk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan akal harus serba segala-galanya hingga Quran harus ikuti akal dia, maka itu menjadi murtad adanya, ya. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Siapa saja yang yakin dengan adanya kematian, kematian itu pasti datang. In hadamat alaihi ladzat, maka menjadi binasa kelezatan-kelezatan. Gak ada arti lagi kenikmatan-kenikmatan dunia kalau dia sudah yakin adanya kematian itu. Buat kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kematian adalah rohah, istirahat, transit antara dua kehidupan. Karena kita hidup bukan buat mati, tapi hidup buat kehidupan yang abadi. Bagaimana kehidupan kita kelak di hari kiamat, di padang mahsyar, hari pembalasan, tergantung gaya hidup kita sekarang ketika di dunia. Kalau sekarang kita dekat masjid, dekat majelis ta'lim, dekat ulama, dekat orang-orang soleh, dekat Quran,
dekat dengan kebaikan-kebaikan, ini menjadi indikator dia akan dekat lagi dengan orang-orang yang soleh, dia akan menempati jannatun naim di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kematian itu transit, ya, antara dua kehidupan itu. Maka kalau dia yakin dengan itu, dan itu adalah orang yang kayyis, orang yang cerdas. Al kayyis mandana nafsahu wa amila bima ba'dal mauti. Orang yang cerdik itu adalah orang yang beramal untuk simpenan akhiratnya. Artinya apapun yang dilakukan di dunia, niatkan semuanya punya muatan-muatan buat kepentingan akhirat. Artinya niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Membersihkan lingkungan, bersilaturahim, memberikan santunan, memasukkan nuansa kegembiraan kepada orang lain, niatkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu punya nilai ibadah. Itu ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya tergantung dari niat ikhlas kita itu kan. In hadamat ini dibaca dengan bidalil muhmalah, dal yang tidak bertitik. In hadamat artinya faniat, menjadi binasa. Jadi orang kalau yakin dengan adanya kematian, udah nggak ada rasanya lagi yang namanya kelezatan. Kalau dibaca dengan zal al mujamah yang bertitik, artinya in qata'at, udah terputus dia dari kelezatan dunia itu. Jadi bisa dibaca in hadamat, boleh dibaca in hadzamat, ya. Wa man arafa dunya bi annaha darul mihan wal kadurat hanat alaihil musibat. Siapa yang mengenal kehidupan dunia, bahwasanya dunia darul mihan, tempatnya ujian, tempatnya tempaan, tempatnya segala macam, berbagai macam gejolak dan wal kadurat, kebutakan juga ada di dunia ini. Dia mengenal lebih jauh tentang pola kehidupan dunia. Hanat alaihil musibat, artinya lanat alaihi syada'id al-nazilah. Dia menjadi lunak hatinya bila tertimpa musibah yang ada pada dirinya, karena memang itu dunia tempatnya mihan, darul mihan, tempat ujian. Kenapa harus diuji? Karena akan mendapatkan balasan yang setimpal. Seorang anak, seorang mahasiswa, ketika dia UAS, ketika dia UTS, dites dia untuk apa? Naik derajat, naik pangkat, naik semester, seperti itu. Nggak ada ujuk-ujuk orang menjadi sarjana, ya, kecuali dibeli sarjananya itu. Nggak ada orang ujuk-ujuk itu menjadi mendapatkan gelar ini dan itu, tidak ada, bila belum dilewati tahapan-tahapan itu semua. Nah, dunia ini dana yadnu dunia, sesuatu yang rendah, sesuatu yang menggoda. Dunia ini manis, itu yang Nabi sabdakan. Amma ba'du fa inna dunya khadiratun hulwatun. Dunia ini hijau. Yang namanya hijau kesannya ini asik dipandang mata. Sejauh mata memandang, bila kita pulang kampung atau sedikit merambah ke daerah Jawa Barat yang ada penghijauan, pegunungan, sawah ladang, gunung emas yang penuh dengan rimbunan dari teh-teh hijau itu. Sejauh mata memandang yang nampak penghijauan asik dipandang mata. Manis artinya menggoda dunia ini. Nah, kita harus hati-hati. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan godaan dunia, hati-hati dengan godaan perempuan, tapi bukan perempuan yang doyan ngaji, ya, perempuan yang di sana ujung, ya. Nah, artinya apa? Ini penuh dengan dinamika ujian kehidupan ini, penuh dengan rayuan ini semuanya. Nah, kalau kita mengenali itu, bahwa itu darul mihan wal kadurat, hanat alaihil musibat, ailanat, lunak, dinerima itu semuanya, alaihi syada'id, musibah-musibah an-nazilah yang menimpa dirinya itu. Wal maqalatul hadiyata asyarata,
Makalah yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin ay asluhu faqawamuddin laisa illa biha kama anal baita la yaqumu illa ala umudihi fahiya tahqiqun lil ubudiyyati wa da'un li haqqir rububiyyati wa jami'ul ibadati wasailu ila tahqiqi sirriha. Makalah ke-11 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, was-samtu afdalu, diam itu lebih utama, was-sadaqah tudfi'u ghadabar rabbi, was-samtu afdalu, sedekah itu memadamkan murkanya Allah, sedangkan diam lebih utama. Wasaumu junnatun, puasa menjadi perisai dari jilatan api neraka. Wasamtu afdal, diam juga lebih utama. Wal jihadu sanamuddin, jihad itu berjuang bersungguh-sungguh itu puncak dari agama. Wasamtu afdal, tapi diam itu lebih utama. Nah, ini makalah yang ke-11 dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat yang kita dirikan itu, salat yang kita kerjakan ini imaduddin, tiangnya agama. Berdiri megah Masjid Al-Diya Guru Sya'ban. Kenapa? Ada tiang-tiang. Tiang penyanggah yang wajib 5. Tapi untuk kuatnya bangunan ini ada tiang-tiang penyanggah lainnya. Di sisi-sisi banyak tiang. Andai kata di tengah nggak ada tiang, tetap di sisi-sisi banyak tiang. Karena ada pola sekarang memang yang tidak dengan tiang di tengah-tengahnya untuk lebih memperluas ini. Tapi sesungguhnya nggak mungkin berdiri tanpa adanya tiang. Nah, sholat itu menjadi tiangnya agama. Dia tidak akan berdiri tegak nilai-nilai pribadi individu orang kalau dia tidak sholat. Wah, lebih baik non muslim daripada muslim yang kagak adil. Dengan dia tidak Islam sudah tidak adil kepada dirinya. Bagaimana dikatakan lebih baik non muslim daripada muslim yang kagak adil? Itu jebakan Batman itu kan. Karena ketika kita dilahirkan ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami sembah, tidak kami ciptakan jin manusia, hikmah dijadikan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, karenanya nih kita perlu tiang. Tapi tiang dia berpengaruh kepada pondasi. Pondasinya kuat dengan behel yang tebal, cakar ayamnya, tiang akan kuat. Andaikan tiangnya mantap tapi pondasinya lemah, nggak seimbang, ambruk juga itu bangunan. Artinya mantapkan akidah kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Bahkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bila ditimbang dengan kehebatan langit dan bumi nanti di padang mahsyar, lebih kuatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa demikian hebatnya? Karena menjadi penentu dua kalimat syahadat ini, muslim atau tidak muslimnya, menjadi penentu neraka atau surganya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung kehidupannya dia mempertahankan, dia membaca la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Menjadi penentu itu. Karena dia ada pembiasaan tahlil setiap saat, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ketika menghadap Allah, nggak ada lagi yang ngajarin la ilaha illallah meluncur dari mulutnya. Karena nggak semua orang meninggal dunia dikerumuni oleh keluarga. Nggak harus begitu. Berapa banyak yang di dalam kendaraan, berapa banyak yang sedang sendiri. Ini agar zikir senantiasa menyertai hidup kita hingga meluncur kalimat thayyibah itu la ilaha illallah ya.
Itu kata Rasul, salat menjadi inti ajaran Islam. Yang membedakan Islam sama kafir bukan serbannya, bukan kopiahnya. Si kece aja pakai ginian juga, mulutnya yang kagak kece. Ya. Ketika dia pertama kali menyetuskan, saya kontak wartawan, viralkan, saya mohon ini ditangkap karena dibuat gaduh, buat perpecahan antar umat beragama, berbahaya. Alhamdulillah didengar. Saya kirim juga ke Ustaz Tajis tuh yang saya ngasih pendapat di wartawan itu, biar ditangkap ini orang, nggak bisa ini, udah terlalu menyakitkan. Tapi kita juga tidak terpancing dengan itu. Kayaknya ada settingan sengaja, ntar muncul lagi seperti itu. Ya. Tidak akan jatuh derajat Rasulullah dengan hinaan itu, tapi dialah inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menuduh Nabi, dia yang akan lacur, dia yang akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu yang membedakan Islam sama bukan Islamnya. Salat gak dia? Bukan pici, bukan gamis, bukan semuanya, tapi salat 5 waktunya itu ya. Asluhu menjadi pokoknya, faqawamuddin, tegaknya agama itu laisa illa biha, kecuali dengan salat. Sebagaimana rumah, annal bait la yaqumu illa ala umudih, tidak akan berdiri tegak kecuali dengan tiang-tiang yang kuat itu. Fahiya tahqiqun lil ubudiyah, salat itu menjadi pembenaran proses penghambaan diri pada Allah, wa da'un li haqqir rububiyah, menunaikan hak-hak ketuhanan. Wa jami'ul ibadat wasailu ila tahqiqi sirriha, seluruh ibadah-ibadah itu menjadi wasilah kebenaran rahasia hebatnya salat itu. Tapi wasomtu afdol, diam itu lebih utama. Maksudnya diam dari apa ini? As-somtu arfaul ibadah, diam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arfaul ibadah, paling tinggi ibadah. Rawahu Dailami. An Abi Hurairah radhiyallahu an, as-sukut amma la yanfa, diam terkait yang tidak bermanfaat buat agama dan dunia, lebih baik diam. Tapi kalau dibicara buat kebaikan, buat kemaslahatan, buat memberikan petunjuk umat, lebih baik bicara daripada diam gitu maksudnya. Bukan berarti diam selamanya emas, enggak juga. Enggak semuanya orang diam itu menjadi emas. Kalau dia gagu gitu kan. Kalau dia enggak mau ngomong dengan kebenaran, ya salah juga gitu. Wa tarkur mani'tada, dia meninggalkan, menolak atas orang yang melampaui batas, min arfai anwa'il ibadah, dari paling tingginya macam-macam ibadah. Jadi kalau orang sudah melampaui ibadah, melampaui berbuat maksiat, ya jangan kita diam gitu. Enggak selamanya diam itu emas gitu. Fa inna aktsarul khotoya minal lisan, karena paling banyak kesalahan itu dari lidah orang, jatuhnya, naiknya dari lidah. Amma idza kanal insan khalian, adapun bila adalah manusia kosong dari manusia lainnya, artinya dia tidak mengganggu, fala yakunu sukutuhu, maka tidak adalah diamnya itu daripada ibadah. Jadi kalau dia sunyi dari manusia, dia diam aja terhadap kemunkaran, terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela, terhadap perbuatan yang merusak, dia diam aja, itu tidak punya nilai ibadah. Wasadaqah tudfi'u ghadabar rabb, sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah, apalagi pada hari Jumat gitu kan. Dawu mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah, khususnya di hari Jumat. Jadi dengan sedekah itu memadamkan murkanya Allah, berarti kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar kecilnya relatif dari apa yang kita miliki itu. Wasamtu afdal, tapi diam lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-samtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu hiasan bagi orang alim dan tutupan bagi orang yang jahil. Orang kalau diam aja nggak ketahuan pinter bodohnya gitu kan. Rawahu Abu Syekh an Mahrazi. Wa dzalika fi samt,
lima fis somti, demikian pula di dalam diam, minal waqar, dari kewibawaan seseorang, ay razanah, ya, dari ketenangan seseorang, al munasabah li haqqil ilm, karena berhubungan dengan hak orang yang berilmu. Orang kalau banyakkan ngomong tapi ngomongnya ngelantur, itu jadi kagak berwibawa. Coba lihat pelawak, dia ngomong kemana biar dia hebat kayak apa, anak-anak kagak manggil bapak ini bapak itu. Dulu ada yang terkenal Jojon, anak kecil manggilnya Jojon juga, ya, nggak Pak Jojon, karena memang banyak omongnya buat menghibur orang, tapi nggak ada bobot-bobot yang masuk. Ya, itu semua pelawak lah, ya. Tapi akhir-akhir kehidupannya mereka kita doakan menjadi orang-orang yang husnul khotimah, gitu, orang-orang baik lah. Artinya contoh saja itu, kalau ceramah mengundang hari-hari besar Islam, jangan pelawak suruh jadi khotib, jangan pelawak disuruh jadi mubaligh gitu, ya. Entar dia ngelawak mulu, orang jadinya ketawa nggak dapet ilmu, ya. Karena kebanyakan ketawa mematikan hati, gitu kan, ya. Jadi nggak ada wibawanya kalau orang banyakkan ngomong, ya, ngobrol sana kemari tapi cela orang, memancing orang, nggak ada wibawanya orang itu. Wali anal mar'a jahluhu masturun malam yatakallam, karena sesungguhnya seseorang itu kebodohannya tertutupi malam yatakallam, selama dia tidak berbicara, ya. Jadi susah ditebak juga gitu. Wasomu junnah, puasa itu menjadi wiqayah, menjadi perisai minan nar, dari jilatan api neraka. Wasomtu afdal, tapi diam lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-somtu sayyidul akhlaq, diam itu menjadi pemimpinnya budi pekerti. Rawahu Dailami an Anasin. Hai as-sukut amala sawaba fihi sayyidul akhlaq. Yang dimaksud diam itu terkait yang tidak ada pahalanya itu, yang terkait padanya pahala itu menjadi pemimpin akhlak. Al-hasanah li salamati sahibihi minal ghibah. Selamat dari orang yang bergelut di dalam diam yang mendatangkan pahala itu. Amal istighal bima fihi thawab, adapun dia sibuk dengan apa-apa yang padanya thawab pahala, min nahwi zikir, daripada zikir, wa qiraatil Quran, baca Quran, wa ilmin, belajar ilmu, fahuwa afdal, itu lebih utama daripada diam. Dibaca zikir, dibaca selawat, yang semuanya memerlukan omongan-omongan, itu lebih utama daripada diam. Wal jihadu sanamuddin, jihad itu sanam. Sanam ini asal artinya punuk onta. Punuk onta itu kan pasti dia tinggi kan. Artinya orang yang jihad itu punya nilai tinggi. Itu nilai ikhlas yang paling tinggi, jihad fisabilillah. Orang nih kalau kagak ngaji, nggak akrab dengan majelis taklim, kayaknya sesuatu yang menakutkan mendengar kata-kata jihad. Dia nggak konsep yang bikin orang takut, padahal jihad ini kesungguhan. Bagaimana menjaga akhlak, bagaimana menjaga keutuhan, itu bagian dari kesungguhan kita, itu bagian dari jihad, ya. Ai a'lahu in ta'ayyana, itu lebih tinggi jika dia mengetahui tertentu itu. Wadzalika anal jihada yu'lamu min mahalli ba'id. Nah, demikian itu jihad itu diketahui dari tempat yang jauh. Onta jauh, tapi kan ada punuknya, oh itu onta itu. Nggak ada onta yang datar. Kan onta binatang aneh. Dia muda, dia tua, bongkok aja gitu. Ya nggak ketahuan. Ya, artinya istimewa. Kekuatan onta lebih baik daripada kuda. Karena ada suku cadangan dia. Dia bisa berkali-kali makan. Bisa kuat perjalanan Mekah Madinah pakai onta. Susu yang paling berkualitas onta, baru kambing, baru sapi. Cari susu kambing Ottawa, itu berkualitas, ya. Rasulullah kan sering minum air susu kambing gitu kan, itu berkualitas. Dan onta lagi kalau dipotong, ya Allah, kagak ngamuk-ngamuk, kagak loncat-loncat, diam, kitanya yang ngenes. Waktu saya pergi haji tahun 95 yang pertama, masih nggak diikat, nggak diapa-apain, tahu udah diem aja, pasrah gitu. Nggak ada orang motong onta diikut gepak sana, nggak ada, ngenes kita gitu kan.
Kalau mau naik diinin aja, dia turun. Nah, orang-orang ilmuwan ini terinspirasi bikin lift dari onta itu. Ada di atas, turun. Udah penuh, pencet lagi, naik lagi. Itu onta itu. Maka Rasulullah ya hijrahnya pakai onta. Ya. Karena asnamul ibil yura mimbait, karena punuk onta itu dilihat dari arah kejauhan. Wasamtu afdol, diam itu lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, asamtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu menjadi bijak tapi sedikit orang yang mengerjakannya. Rahul qada'i an Anas wa Dailami an Ibni Umar. Ai asamtu hikmah ai nafi. Diam itu hikmah, maksudnya yang bermanfaat, mencegah daripada kebodohan. Wa qalla may yasmut, tapi sedikit orang yang berbuat yang diam terhadap itu. Amma la faidata fihi, terhadap apa yang tidak ada berfaedah padanya. Wa may yamna'u nafsah anit nutqi bima yushinuhu. Siapa yang mencegah dirinya dari bertutur kata yang jelek-jelek. Wa min sama qila min bahril amik min bahril khafif, dan di sana dikatakan dari satu rojas, satu prosa, satu sajak. Ya kathirul fuduli qasir qalilan qad farastal fudula ardan wa tulan. Wahai orang yang banyak kelebihan-kelebihan bicara, sedikitkanlah omongan kamu itu. Kamu telah menghamparkan kelebihan-kelebihan itu yang begitu panjang dan lebar. Qad akhadna minal qabih bihadzin, sungguh kau telah mengambil keburukan, bagian dari keburukan. Pas kutilaan, sekarang stoplah, diam. In aradta jamilan, kalau kamu ingin indah dengan dirimu sendiri. Ruya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, afdalul jihad antu jahidan nafsak wa hawaka fi dzatillah. Paling utama jihad, bahwa kamu bersungguh-sungguh kepada dirimu, menguasai hawa nafsumu fi zatillah, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Dailami. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Diam itu mas kalau memang, nah itu tadi, diam emas itu kalau memang kita ngomong ini bawa petaka, kita ngomong ini bawa perpecahan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau banyak ngomong buat ngasih nasihat, buat mendamaikan orang, buat informasi yang positif, lebih baik ngomong daripada diam. Ya, jadi nggak selamanya. Tadi saya bilang diam itu emas. Ada kemunkaran diam. Ada orang berbuat zina diam. Masjid dihancurin diem, itu pengecut. Ya, enggak emas itu sih. Ya. Ya, silakan.